Perkenalkan, nama saya Feby Syarif Araf dengan NIM belakang 0087, kelas Oceanografi C, PJ Kamisel. Kali ini saya akan membuat video pengerjaan praktikum pemodelan oceanografi modul 2, yaitu persamaan difusi satu dimensi. Untuk flowchartnya sendiri adalah ini, yaitu metode FTCS yang pertama, yang kedua adalah metode Crank-Nicolson. Kemudian bukan ini. Tugas praktikumnya adalah ini. Untuk ketentuannya ada 3 skenario untuk polutan continue dan discontinue. Oke, pertama kita kok gini ya? Kita buat file baru, kita simpan dulu dah. Ini modul 1 ya, kita bikin folder baru, modul 2. Di FTCS continue terhadap waktu gitu. Nah, pertama-tama kita tulis clear all, CLC, dan close all seperti biasa. Record nggak sih? Record. Ini untuk apa? Yaitu clear itu menghapus semua variabel, CLC itu membersihkan command window, kemudian close all itu membuat semua jendela atau figur, atau biasanya kan gambar, ada muncul gambar pop up gitu. Nah, itu nanti nutup itu kalau ada, kalau nggak ada ya nggak bakal di itu. Kemudian kita lihat dulu tadi, kok gini sih? Nah, ini ada NIM ganjil dan genap gitu ya, ada 3 digit NIM terakhir. Apa ini woi? Kita tulis di komen aja, Feby Syarif NIM 7, maka X sama dengan 0, Y sama dengan 8, Z sama dengan 7. Lalu kita tulis name-nya untuk 3 digit atau EGZ nya.
yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 8, Z sama dengan 7. Setelah itu karena untuk memudahkan dalam untuk memudahkan kita mengorganisasi outputnya, kita akan menyiapkan folder outputnya dulu. Jadi nanti output grafiknya akan disimpan di suatu folder tertentu, misal folder output. Difusi gitu ya, terhadap waktu. Kemudian nggak bisa ditutup bagaimana sih? Kemudian kita akan cek jika foldernya tidak ada atau belum ada gitu, maka akan membuat folder berdasarkan nama dari ini folder output tadi. Makdir atau make directory itu adalah komen untuk membuat folder dengan nama folder output ini. Lalu kita buat parameter umum, misalnya panjang kanal atau L, lebar grid atau dx, lama simulasi atau T, dan langkah waktu atau DT. Nah, ini sudah ada contohnya di sini, yaitu AD1. Kok ini sih ya nggak bisa di kira nggak apa-apa. Kita tulis AD1 sama dengan 0, kemudian L sama dengan berapa tadi? L nya sama dengan 3000, kemudian dx sama dengan karena dx sama karena sama dt nya berbeda-beda tiap skenario. Ini sama deng, yang beda cuma d, berarti d nya nanti ditulis nanti aja lah. Sekarang kita tulis dulu t nya, karena t nya sama semua, itu 7200 detik. Kemudian konsentrasi polutan kita tulis C saja, yaitu 10 kali Z. Kok gini sih? Kali Z. Ini 10 kali Z semua kayaknya nih. Oh ya. Kemudian kita akan mendefinisikan 3 skenario berikut. Kita bisa tulis skenario 1 misalnya, nama dengan skenario 1,
skenario 1 kita tulis dx hasil 1 dx nya tuh 15, kemudian dt nya skenario 1 itu 6, lah dt itu AD2 itu dari flowchart ini ya, ini kan AD1, AD2, L, DX, T, DT. Kita sesuaikan yang di flowchart, kasih asisten aja. AD2 kita tulis ini 0,5, kemudian M kita tulis, karena kan ini kok apa tadi sumbernya polutan kontinu, maka M nya kita isi dengan ini, yaitu 15 plus Z. Lihat mana tadi? Ini kita tinggal ganti jadi 2. Skenario 2 dx nya 30, kemudian dt nya sama 6, kemudian AD2 nya 0,05, untuk M nya sama 15 plus 30 deh, 30 untuk dx nya sama 15, terus dt nya masih sama 6, terus AD2 atau koefisien difusinya di sini adalah 1. Untuk M nya sama 15 plus Z. Setelah ini apa tadi? Setelah ini kita bikin Nmax sama Mmax, terus pembuatan matriks alpha 1, alpha 2, bla bla. Oke, karena ini nanti 3 skenario dalam satu file, maka kita akan membuat loop untuk mengakses 3 skenario, yaitu secara satu persatu, dimulai dari skenario 1, skenario 2, dan di akhir skenario 3. Oleh karena itu kita buat loopnya dulu, misal for s untuk skenario sama dengan 1, dari skenario 1 sampai email skenario, kemudian apa ya oke, mungkin biar informasinya lebih jelas, kita kasih ini teks memproses, ini enter n s nama. Kita kemudian ambil parameter dari skenario, misal dx sama dengan skenario dari S. Kenapa S? Karena di sini kita mulai ini bikin S untuk apa sih namanya, untuk variabel loopnya. Jika S sama dengan 1 sampai S akhir dari skenario, berarti S nya 3, berarti nanti ini S1 dulu, S sama dengan 1, S sama dengan 2, dengan S sama 3, terus selesai gitu.
kemudian dt sama dengan kemudian d2 kemudian m jangan sampai spasi. Kemudian kita bikin nmax sama ini n ini dulu deng, n sama dengan 0 bla bla bla, m sama dengan 0 bla bla bla. Kemudian emt kemudian mmax itu panjang dari t. Ini tuh n sama dengan 0.2 dt titik 2 t itu membuat vektor waktu mulai dari 0 sampai t dan nilainya tuh lompat-lompat sebanyak dt gitu. Misal dt nya 6 terus t nya 36 gitu ya. Nanti kan 0 0 6 12 tambah 6 18 terusnya terus sampai 36 gitu. Kemudian nmax nya itu panjang dari n, yaitu misal kan tadi misal t nya 36 misal t nya 36 terus dt nya tadi 6, maka panjangnya bahkan berarti ada isinya tuh ada 6 kan, 0, 6, 12, 18 sampai terusnya 36 itu kan ada 6, berarti panjangnya 6 sama itu nmax nya kayaknya gitu sih setahu ya gitulah. Kemudian habis itu ini kan pembuatan matriksnya udah di sini, terus kita lanjut nulis ini alpha 1 apa itulah bukan apalah itu, maksudnya alpha 1 sama dengan d1 kali dt per dx pangkat 2. Kemudian alpha 2 sama dengan d2 kali dt per dx kuadrat. Nah setelah itu kita bikin matriks diagonal. Oke. Kita akan memvalidasi, sebelumnya kita akan validasi posisi sumbernya dulu. Jadi berapa mmax, jadi ketika kita cek m nya masih ada di dalam grid, berarti nanti akan masuk ke grafik gitu. Kalau m nya udah di luar grid, maka itunya m nya akan dilewati. Jadi biar sesuai aja gitu, apalah itu namanya, misal m ini kan m lebih dari mmax, berarti keluar dari grid m nya. Untuk itu kita kasih info di sini fprintf tidak dapat diproses karena
sumber di war domain gitu kali ya. Continue ini nanti dilompatin dan N. Setelah itu kita akan akan di sini ada nggak sih harusnya? Gedein lagi aja dah. Kemudian kita akan cek apakah FTCS stabil atau tidak gitu. Kemudian kita inisialisasi matriknya, yaitu ini pembuatan matrik F0 Nmax gitu ya. F sama dengan zeros Nmax Mmax. Kemudian kita akan menentukan titik yang akan dipantau dari mana ya. Nah, ini TV atau RV lah gitu ya. Itu ada 6 60 180 360 500 800 1160. Dan RV nya 10 12 14 16 19 19 21 23. Karena ini tadi terhadap waktu, maka nanti TV ini tidak digunakan karena ini berdasarkan waktu. Maksudnya terhadap ruang sih. Terhadap ruang, karena ini terhadap waktu dulu. Kemudian kita akan memastikan apakah titik observasi masih dalam domain. Kita buat valid sama dengan RV ini sebenarnya cuma ngecek aja sih, karena kita nyari nilai RV yang tidak kurang dari 1 dan tidak lebih dari Mx. Sebenarnya kalau ini semua udah kurang dari 1, cuman kalau misal nanti kodenya ini mau dipakai lagi dan mungkin isinya berbeda, mungkin ada yang kurang dari 1 gitu, jadi ini bisa dipakai gitu. Kalau ini sebenarnya nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi karena
karena kode yang baik tuh bisa menangani masalah yang belum ada, itulah anjay. Kemudian kita akan memberi peringatan kalau ada titik observasi yang ada di luar domain gitu. Misalnya kurang dari apa sih, typo. Nah, ini kita akan menyediakan matriks history atau riwayat untuk plotting atau memplotting grafiknya. Jadi variabel history ini nanti akan dipakai untuk menyimpan nilai-nilai konsentrasi dari titik-titik observasi dari RV valid ini. Ya kayaknya gitu sih. Kemudian di sini di awal itu buat memudahkan, dibedakan kalau ada data yang belum terisi nanti. Kemudian kita kondisikan awal sumber yaitu f1m. Ini C besar apa C kecil tadi ya? C besar. Pada waktu awal atau T sama dengan 0 baris pertama, titik sumber pada grid M diberi konsentrasi C sama dengan 70 mg per liter. 70 mg per liter itu dari mana? Dari ini 10 kali Z, karena NIMku tadi 087, Z nya adalah 7, maka 7 kali 10 adalah 70. Kemudian for jam berapa? Udah hampir jam 11 woi, belum ngumpulin aku. Nah, ini kita baru mulai masuk ke loop yang pertama, yaitu NA sama 1 sampai NMAX min 1. Ini yang awal ini tadi untuk apa? Ini untuk menyimpan nilai awal titik observasi. Jadi untuk waktu awal nilai di tiap titik pengamatan disalin ke history. Kemudian jadi grafiknya nanti punya data dari waktu T sama dengan 0 gitu. Kemudian NA sama dengan 1 sampai NMAX min 1. Ini tuh ngikutin yang di flowchart ini ya.
Wait, kok gini ya? Benar deh. Kemudian kita bikin loop baru for i sama dengan 2. Ada nggak sih di sini? Nah, ini loop yang kedua. Max min 1. Apa sih ini? Bentar, salah. Ini untuk masukkan rumus FTCS untuk satu dimensi. Jadi kan FTCS itu forward in time, central in space. Nah, ini untuk metode beda majunya yaitu ini. Kemudian metode beda mundurnya adalah yang ini. Setelah itu kita akan membuat kondisi batas. For kemudian kita akan membuat figurnya, tapi kali ini nggak ditampilkan, jadi langsung grafiknya nanti langsung disimpan dalam folder yang kita buat di awal tadi.
kok biru ini ya. Ada yang salah nggak sih? Oh, ini kurang. Nah, habis itu ini kita akan baru plotting konsentrasi terhadap waktu gitu ya. Plot and kemudian kita akan mengatur tampilan dari grafik tersebut. Kita akan pakai grid on, X labelnya itu waktu T atau detik, font size dua belas, yang bikin title kemudian kita akan menentukan batas sumbuhi otomatis, tujuannya agar sumbuhi menyesuaikan dengan datanya gitu. Sumbuhi di grafik misalkan dengan data yang didapat dari perhitungannya.
Apa ini sih, Cok? Kita kemudian akan menyimpan gambarnya dengan format misal printf ftcs continue kemudian harusnya di sini ada n sih, tapi di mana lupa ya. Ntar kita ke atas dulu dah. Ini kan buat ini. Wait. Coba jalanin dulu dah. Ini 84. Nah, n-nya harusnya di mana ya? Ntar kita full size-in dulu. Ini tuh ini. Ntar.
harusnya nggak di sini. Ya ini gimana? Kok tinggal gini ya? Nah, habis ini baru N, harusnya gitu ya. Oh ini baru N yang coba line 40. Lihatnya error ya. Lah. Oh, 41. F, print F. Line 134. Oh ini dulu. Tadi udah aku perbaikin tuh. Coba kita run untuk ini. Bentar, kita ulang. Ini proses scan 1, proses scan 2 dan selesai. Kemudian kalau kita cek di sini ada output continue LTCS difusi yang ini. Harusnya yang ini deng. Yang ini yang ada gambarnya tuh. Oh, nggak bisa. Coba kita buka di mana tadi? Pemos. Oh, bukan di sini. Tes. Nah ini grafiknya seperti ini. Ini untuk skenario 1, metode FTCS continue polutan terhadap waktu. Ini skenario 2 kan nggak tahu kenapa ini kosong. Ini skenario 3. Nah untuk video pengerjaannya sampai segini dulu. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan, baik disengaja maupun tidak sengaja. Oke, selamat malam.